Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bertemu kembali di video kali ini. Semoga teman-teman semua, para dosen, serta para penonton bisa menyimak video ini dengan baik dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbedaan penyidik, penyelidik, penyidikan, dan penyelidikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novianti. Saya dari Prodi PKN semester 3 di STKIP Ar-Rahmaniyah yang bekerjasama dengan STKIP PGRI Rangkas Bitung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana, yang dimana dosennya itu adalah Pak Acep Saipudin dan Pak Yusuf. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja bahas materinya. Mohon disimak. Di materi kali ini yaitu kita bakalan membahas tentang penyidik dan penyidikan dan penyelidikan. Nah, dapat kita lihat berdasarkan pengertiannya di pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP memberikan pengertian mengenai penyidikan, penyelidik, dan penyidikan. Di pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kalian bisa lihat yang punya bukunya di KUHP. Aku waktu itu beli bukunya di Shopee ya. Mohon maaf ada iklan. Nah, di sini aku bakal baca tentang pasal 1 ayat 2 KUHP. Penyidikan. Nah, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya di pasal 1 ayat 4 KUHP itu, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 ayat 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam. Selanjutnya, mengenai penyelidikan dan penyidikan menurut Yaya Harapa, sarjana hukum yang membuat buku yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sebelumnya memang materi ini telah disampaikan oleh Pak dosen Yusuf dalam videonya yang diupload di channel YouTube ASP Law Firm. Mungkin buat teman-teman ada yang belum mengerti, jadi aku bahas kembali materi ini. Aku juga sama belum terlalu mengerti. Nah, mengenai penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP halaman 101 menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Nih, lebih lanjutnya, Bapak Yaya menyatakan
bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Diperhatikan dengan seksama motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntunan tanggung jawab kepada aparat melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Di sini ada materi mengenai perbedaan penyelidik dan penyidik. Dapat kita lihat dari ini nih, dari tabel aku bacain ya. Perbedaan berwenang penyelidik dan penyidik. Kalau penyelidik, perbedaan berwenangnya yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia pada pasal 4 KUHP yang tadi aku udah bacain. Boleh kalian lihat di artikel atau di internet ya. Selanjutnya di sini ada perbedaan berwenang dari penyidik. Ada dua. Yang pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ada di pasal 6 KUHP. Selanjutnya, wewenang dari penyelidik. Wewenang penyelidik yaitu 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri atau yang disebut dengan KTP. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, selain itu ada pula 4 poin atas perintah penyidik. Penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Dan yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Itu ada di pasal 5 KUHP. Selanjutnya, wewenang penyidik. Ada 10 poin di pasal 7 ayat 1 KUHP. Kita bacakan yang nomor 1, poin 1, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau yang tadi disebut dengan KTP. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang itu. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang ke-9, mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang ke-10, terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya di perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan, keduanya sama-sama harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari definisi di atas, penyelidikan dan penyidikan memang jelas berbeda.
yang tadi aku bahas ya. Di penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau penyelidikan tadi kan pencarian dan penemuan peristiwa. Sedangkan yang penyidikan itu adalah pencarian serta penemuan bukti supaya bisa menangkap tersangkanya. Selain itu ada pembeda. Di sini pihak yang melakukan di penyelidikan itu ada pihak yang melakukan penyelidikan disebut dengan penyelidik, pejabat polisi. Terus kalau di penyidikan pihak yang melakukannya itu adalah pihak yang dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus. Terus ruang lingkup kegiatannya di penyelidikan itu menitikberatkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana, sedangkan di penyidikan itu menitikberatkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka. Di alurnya, alur penyelidikan nih. Penyelidikan merupakan tahap awal, sedangkan penyidikan itu dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus. Terus ruang lingkup kegiatannya di penyelidikan itu menitikberatkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana, sedangkan di penyidikan itu menitikberatkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka. Di alurnya, alur penyelidikan nih. Penyelidikan merupakan tahap awal, sedangkan penyidikan itu dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan. Terus penerapannya di penyelidikan bertujuan mencari tahu dan atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa, sedangkan di penyidikan hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa memuat unsur pidana. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila memang ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.